Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup tertekan, terkoreksi 1,1% ke harga 6.840. Transaksi sampai saat ini ada di 14,3 triliun dan asing hari ini masih net buy 97 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISG seperti yang kemarin saya bilang ya, arahnya ya 6.980, terus kemungkinan ada koreksinya. Jadi untuk ISG besok bisa lanjut turun ke arah 6.700 itu mentok aja ya. Kalaupun ke situ harusnya potensi kecil. Mungkin besok koreksi-koreksi kecil aja lagi untuk ISG ya. Dan masih aman ISG selama di atas 6.700. MACD-nya juga sudah melandai. Mulai mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 makin tipis ya. Jadi koreksi satu candle paling habis itu mungkin ekor aja habis itu ditarik naik dan kemungkinan besar tutupannya masih di atas 6.800. Jadi koreksinya pun paling koreksi sekitaran 30 poin sampai 40 poin kalaupun turun besok. Jadi seperti itu, memang hari ini membentuk candle bearish engulfing ya. Candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya dan besok ada pengumuman BI rate. Jadi ya mungkin ada wait and see dulu ya. Besok masih tetap ada peluang rebound ya. Mungkin open market koreksi turun baru ditarik naik. Jadi kesempatan besok cari saham-saham big bank yang di area support dan besok turun ya itu, atau saham-saham big LQ45 lainnya atau big cap. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 0,89% ke harga 555. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Medco belum kemana-mana juga, dia masih konsolidasi dan konfirmasinya 580 aja di atas EMA 60-nya garis hitam ini ya. Tapi kondisi seperti ini kan dia terus membentuk higher low ya, meningkat terus ya, bisa jadi seperti ini nanti pergerakannya ya. Harusnya nggak turun lebih dari ini 550 untuk Medco, dan kalau besok dia turun ke 550 itu kesempatan malah spek buy aja. Cut loss saja kalau dia turun dari 540 ya bisa di 535, jadi cut lossnya sekitar 3% aja daripada dibawa ke 510 ya. Mending cut dulu di sini, dia turun baru buyback, atau Bapak Ibu strategi lain dia jebol average down di sini tapi tetap pakai cut loss kalau dia jebol 500, bisa seperti itu ya. Yang mana nyaman aja ya. Strategi itu nggak harus sama, mana yang cocok dengan kriteria atau profil resiko Bapak Ibu itu yang digunakan ya. Jadi seperti itu, dan Medco ini ya nunggu dia break ini aja dulu. Kalau dia break 580 itu potensi baru melanjutkan uptrend ya. Ini ada pola descending triangle. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Apakah bisa spek buy di harga sekarang? Ya kalau mau nawar aja besok, siapa tahu koreksi di 550, 540 itu bisa beli. Pokoknya turun dari 540 cut loss aja 535, 530. Jangan terlalu dalam sampai 525 toleransinya ya, terlalu dalam kalau niatnya trading. Karena kalau dia jebol 550 ini harusnya dia bisa turun lebih dalam karena udah gagal bertahan di area support minornya. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 290 terkoreksi 1,36%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang kemarin waktu itu saya perkirakan ya, Elsa itu ya mentok 300, habis itu bisa ada koreksinya karena belum saatnya naik, dan juga Elsa masih peluang untuk konsolidasi dan peluang ke arah 284, 280-nya ini dia bisa dibilang false breakout ya. Tapi apakah sudah confirm? Belum. Besok, kalau besok dia kembali naik ke atas 292 atau bertahan aja di 288 ya aman. Karena hari ini kan volumenya kecil juga koreksinya ya. Mungkin tadi karena terseret market juga ya. Karena ISG hari ini turun dalam ya 1,1% ya. Jadi Elsa juga dijualin. Tapi kalau dilihat volumenya kecil. Cuman kalau beli harga sekarang kurang ideal ya. Kalau mau beli ya 288 sampai 284 inilah. Ini area belinya. Atau 280. Pokoknya sekitaran bawah ini nih area beli. Dan harusnya pola descending triangle-nya ini dipatahkan ya, tapi ternyata jebol masuk lagi. Ya besok aja lihat, kalau dia besok bisa beli lagi 292 itu bagus, dan lebih bagus lagi kalau Elsa minggu ini bisa tutup di atas 300. Itu bisa coba buy on breakout atau buy on weakness. Siapa tahu besok market dibawa turun dulu
Pembukaan kesempatan beli Elsa di area 284 sampai 288 ke bawah, itulah area beli. Tinggal cut aja kalau dia jebol 280 kalau niatnya pakai cut loss. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang hari ini ditutup terkoreksi 1,26% ke harga 1.555. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas gagal lagi lewat 1.600. Jadi kemana arahnya? Kalau kondisi seperti ini, apakah bisa turun sampai 1.430? Kemungkinan itu kecil, bahkan dia mungkin akan bergerak ini aja. Kemungkinan besar loh ya, swing low-nya. Kalau bener-bener dia turun, siapa tahu market besok nggak mendukung dan dia panik selling, itu mentok 1.480. Itu aja swing low-nya, dan mungkin ke 1.500 sini aja nutup gap, habis itu naik. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya, kalau dari swing low-nya ini bisa nah ya di sekitaran sini aja, sepertinya di 0,382 nih aja sampai 1480 area ini kemungkinan swing low-nya, dan mantul itu maksimal harusnya ya swing low-nya. Kalau ke 1.400 tuh terlalu dalam, kecuali IHSG crash lagi jebol 6.600 bisa tuh. Pegas jebol juga 1.480. Tapi kalau masih di atas 6.600, 6.700, 6.800, Pegas itu paling mentok kalau saya lihat ya. 1.500, 1.480 itu aja penurunannya. Jadi tunggu aja. Ini kan paling turun 3-4% baru naik ya. Siapa tahu panik selling kan, kesempatan spec buy di area bawah. Jadi seperti itu momentumnya, memang Pegas akan uptrend di 2022 dan targetnya masih sama, terdekat 1.800 sampai 2.000. Tapi targetnya akhir tahun. Apakah bisa lebih cepat? Ya tergantung market ya. Tapi peluangnya tetap arah Pegas tuh 1.800 sampai 2.000 tahun ini. Tapi ini disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Yang pastinya harus punya strategi dan trading plan masing-masing. Ya kalau ke 1.800 ini malah sedikit aja ya, 19%. Kalau ke 2.000 itu lumayan 28%. Kalau selama 6 bulan ke depan ya cukup luar biasa kan di satu saham. Memang kalau dibandingkan saham-saham yang bisa naik 10%, 20% sehari seminggu ya jangan disamakan, karena Pegas agak lambat pergerakannya tapi aman. Jadi seperti itu ya. Untuk Pegas ya bisa seperti ini juga risk rewardnya, atau atur aja bagaimana strateginya ya. Semoga aja dibawa turun dulu, nutup gap di 1.500, kesempatan itu spec buy. Tapi kalau ternyata dia langsung breakout 1.600, nekat juga beli buy on breakout. Dan kalau ternyata false breakout, harus punya strategi. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang ditutup di harga 4.840, terkoreksi 0,41%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk MDKA ini bagus ya. Kemungkinan hari ini keseret market aja, dan terlihat dia koreksi dengan volume kecil 2 hari. Saat dia breakout 4.750, 4.800, volumenya besar. Jadi kondisi seperti ini ada peluang untuk besok dia technical rebound kalau market mendukung, dan risknya juga kecil kalaupun harus pakai cut loss ya. Pokoknya kalau dia jebol 4.750, cut aja dulu di 4.680, itu cut lossnya sekitar 3%, dan target profitnya minimal itu 4,26% di 5.050 atau di 5.000, dan bisa sampai 5.200. Risk rewardnya malahan 1:2. Apakah potensi ke sana? Sepertinya iya. Yang penting jangan turun lagi dari 4.750, dan ini bisa jadi swing low-nya dan dia terus naik lebih tinggi seperti ini ya. Dan ya gambarnya bisa jadi ini swing low-nya, habis dia naik turun ya, ini kesempatan, asal jangan turun lagi. Kalau turun ya bisa di area ini juga bergerak. Jadi cut dulu aja di sini, nanti balik di sini. Kerugian 3% bisa ketutup kalau dia mantul, daripada di hold dibawa turun terus jebol dan cut loss-nya lebih dalam ya. Tapi apakah harus sama? Enggak, atur mana nyamannya aja menurut Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima, ada BRPT yang ditutup di harga 815. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT hari ini juga cukup bagus. Dia mantul dari 800 ke 820. Ya kalau Bapak Ibu cari cuman 1-2% dapat tuh di BRPT. Cara strateginya setiap hari antri aja di 800, siapa tahu dikasih ya. Hari ini juga dia bagi dividen senilai Rp3 ya. Jadi nggak nyampe 1% tuh dividennya. Kalau dilihat kondisi seperti ini, apakah masih bagus? Ya kalau berharap dia mantul lebih tinggi,
agak berat, tapi kalau Bapak Ibu cari 2-5% mungkin dapat di BRPT, dan cut loss saja kalau BRPT-nya tutupan di bawah 800. Udah, kalau sekali lagi dia tutup di bawah 800 berarti dia membuat lower low dan potensi turun lebih dalam. Itu aja. Kalau Bapak Ibu mau tetap hot juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu aja untuk BRPT. Ini juga dia bisa dibilang membuat bearish penan ya. Tinggal nunggu break, seharusnya 820 bisa kembali bergerak di atas 820 sampai 900 lagi tektok di area ini. Ya tunggu dia breakout lah. Kalau dia bisa tutup di atas 820 itu menarik untuk BRPT ya. Berarti dia kembali ke area konsolidasinya ini. Supportnya 820 dan resistennya 900. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Antam yang ditutup menguat 1,6% ke harga 2.530. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Antam hari ini juga gagal lewat 2650 dan turun dan membuat candle hammer terbalik. Jadi rawan untuk Antam kalau sampai jebol 2480 ya ini ya. Kalau mau coba spec buy, nekat buy on weakness, buy on support ya di 2480 2500 itu. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 2480 berpeluang ke support 2300 lagi sampai 2000. Mending cut loss dulu. Tapi ini kan ada indikasi dia membentuk double bottom ya. Kalau mau bagus ya harusnya nggak turun lagi. Paling pol kalau turun ya 2480 ini dia harus naik lagi atau konsol di area ini atau langsung naik ya. Biar terjadi polanya ini. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Apakah bisa spec buy di harga sekarang ya? Kalaupun nekat bisa aja 250, 2480 itu area buy karena itu area support, dan kalau bisa rebound ya balik lagi ke 2650. Seperti itu. Untuk Antam kalau dilihat candle mingguannya hari ini dia open gap up ya. Kemungkinan tutup gap tetap ya. Minggu ini peluang nutup gap dulu baru naik. Bisa seperti itu pergerakan Antam. Jadi beli Antam ya di harga penutupan hari minggu sebelumnya itu 2490 ya, itu gapnya 2490 sampai 2480. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Inco yang ditutup terkoreksi 3,13% ke harga 7.725. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco karena dia koreksi juga volume kecil tapi memang membentuk candle bearish angle pink ya. Gap sedikit lagi ditutup, dan kemana arahnya untuk Inco 7.600 7.400 itu area demand. Harusnya ini bisa jadi area untuk spec buy. Jebol 7.400 jual dulu. Udah besok satu candle lagi mungkin merah, habis itu ada pantulan karena hari ini koreksinya volume kecil dan MACD-nya juga sudah membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk. Jadi ada sinyal bagus lah untuk Inco. Inco juga di atas Ichimoku ya, di awan hijaunya ini. Jadi ya masih bagus untuk Inco, tapi kemungkinan masih bisa konsolidasi support 7.400 dan resistennya 8.000. Tektokan di area ini. Jadi kalau mau beli ya di area 7.600 sampai 7.400 ini area belinya. Kalau dia turun dari ini ya kalau mau pakai cut loss saja dulu. Jadi seperti itu ya untuk Inco. Kalau dihitung dengan Elliott Wave bisa nih web 1, web 2, web 3, web 4. Bisa ini arahnya web 5 ya. Kalau dilihat dari bawah ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia proses ke web 5. Web 5 biasanya sama dengan web 3. Ya bisa 10.000 atau minim-minim untuk Inco. Jadi menarik ya untuk Inco. Inco masih menarik ya. Pokoknya Inco support kuatnya itu ada di 6.800. Tapi kalau beli di harga sekarang itu cut loss-nya lebih dalam kan. Kalau mau cut loss sekitar 12%, 13% ya silahkan dengan risk reward seperti ini. Tapi time frame-nya lebih lama. Kalau mau nyicil dulu untuk disimpan jangka menengah ya bisa juga ya. Hampir sama nih, cut loss-nya 19%, target profitnya ya minimal 28%. Bisa seperti itu juga untuk Inco. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham 8. Ada Tins yang ditutup menguat tipis 0,57% ke harga 1.750. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tins juga masih bagus selama di atas 1.700. Itu aja ya. Pokoknya supportnya itu ada di 1.700 dan Tins 2 kali gap up, tapi gap hari ini langsung ditutup dan ada gap di 1.700. Ya nggak masalah lah kalau dia turun. Karena ini potensi sudah jadi swing low-nya 1.600. Tapi kalau Bapak Ibu beli di 1.700 sampai 1.750 ya cut dulu aja daripada dibawa sampai 1.600 nanti buyback di bawah. Tapi
kondisi seperti ini harusnya TINS itu pun kalau turun satu candle lagi atau dua candle ya tetap bertahan di atas 1700 ya, dan kemungkinan ya ini swing low dan akan naik lebih tinggi. Tetap TINS potensi 2022 uptrend dan potensi tetap breakout 2000 ya, cuman time frame-nya lebih panjang. Cari aja best buy, best price-nya untuk di hold ya. Tapi sebagai swing trader ya manfaatin kalau udah di area pucuk dijual dulu, nanti dia koreksi beli lagi ya. Tektok seperti itu juga nggak masalah, mana cocok aja. Tapi kalau tektokan itu profitnya nggak besar ya. Tapi kalau dikumpul-kumpul, kalau sesuai trennya naik ya bisa lebih besar daripada yang hold dan simpan sampai target. Jadi seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham terakhir, ada Akra yang ditutup terkoreksi 1,95% ke harga 1005. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra kalau mau ambil di 1000 sampai 980 itu ya. Pokoknya dia masih konsolidasi area ini dan terlihat kan dia gagal lewat dan turun lagi. Ya siap-siap aja, sepertinya tetap ada pantulan, tapi ini dia sudah membentuk lower high. Bisa jadi pola dead cat bone atau bisa jadi pola bullish pennant. Tapi kalaupun bullish pennant ya harusnya kalau digambar dengan area rectangle-nya ini, pokoknya 980 turun dari itu jual dulu daripada di bawah 940. Jadi seperti itu. Untuk Akra satu candle lagi, harusnya besok langsung rebound ya. Dan kalaupun besok koreksi 980 harusnya ditarik naik dan tetap tutup di atas 980, 990 dan 1000. Jadi seperti itu aja untuk Akra. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.